Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan salah satu materi dari mata kuliah sistem terdistribusi dan budaya file service. Saya dari kelompok 6 yang anggota Harfiani, Bumiatia, dan saya sendiri Yasan Nur. Langsung saja kita membahas mengenai file service. File system terdistribusi atau distributed file system atau DFS merupakan file system yang membuat menyelesaikan file dan resource dalam bentuk penyimpanan file system di sebuah network. File server pertama kali dikembangkan tahun 1970. Saat NFS atau Network File System menjadi DFS pertama yang banyak digunakan setelah awal pemunculannya di tahun 1985. DFS yang terkenal selain NFS adalah AFS, Android File System, dan CIFS, Common Internet File System. Gambar service terdistribusi dari sebuah communication system. Terdapat tiga client, guna running service, computer service, client server, dan file service. Sebuah file server menyediakan file service ke client. Client terdapat interface untuk file service, operasi primitif file, membuat file atau create, hapus atau delete, dan read atau write file. Komponen perangkat keras utama yaitu local storage, dimana disk drive, dan hard disk. Local storage menyimpan file-file dan dari tempat tersebut direquest langsung oleh klien untuk mengunduh file. Hard device, klien, server, dan juga perangkat penyimpanan merupakan mesin terpisah dalam sebuah lingkungan terdistribusi atau intranet. Aktivitas layanan service dibawa melewati jaringan atau network. Selain sistem memiliki satu data terpusat, sistem juga memiliki beberapa perangkat penyimpanan independen. Konfigurasi konkret dan juga implementasi dari sebuah DFS dapat beragam bentuknya. Dalam beberapa konfigurasi, server berjalan sebagai dedicated mesin atau layanan terpusat, atau juga menjadi server dan klien. DFS dapat diimplementasikan sebagai bagian dari sistem operasi terdistribusi dengan sebuah layer software yang tugasnya mengatur komunikasi antara sistem operasi dan juga konvensional dan file system. Desain service file terdistribusi yang baik adalah menyediakan akses distribusi file dengan performa dan reliabilitas yang sama, atau lebih baik dari penyimpanan file-file dalam disk lokal dalam bentuk transparan. Desain skala besar dari proses sistem penyimpanan data tulis file pada wide area menimbulkan masalah pada load balancing, reliabilitas, file deleted, dan security-nya. File system yang terdistribusi memastikan fungsionalitas dari file system terdistribusi untuk program klien yang berjalan pada komputer remote. File system terdistribusi juga menyediakan hal-hal pokok untuk organisasian komputer yang berbasiskan jaringan internet. Pengenalan file service. File service merupakan suatu pengujian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. File server mengimplementasikan dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file, yang terdiri dari kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data ataupun program yang ada dalam sistem operasi. Karakteristik dari file system. Pertama, bertanggung jawab untuk organisasi penyimpanan, pencarian keterangan, penamaan, sharing atau pembagian, dan protection atau perlindungan dari file-file. File berisi dari dua bagian penting, yaitu data dan atribut. File system didesain untuk penyimpanan dan mengatur banyak dan besar file dan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file.
sistem bertanggung jawab juga untuk pengontrolan dari akses file, merupakan akses terbatas ke file oleh user yang berhak dan tipe-tipe hak akses yang akan diminta. Operasi pada file yang pertama create, delete, kemudian query, modifikasi atribut, open close, read write, dan akses kontrol. Organisasi penyimpanan struktur direktori atau hierarki departemen, kemudian metadata, pengaturan informasi file yang terdiri dari atribut file, informasi struktur dan direktori, serta informasi struktur direktori dan lain-lain. Yang pertama, atribut file. File adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Atribut terdiri dari nama yang merupakan salah satu informasi yang tetap dan bentuk ini bisa dibaca oleh manusia. Kemudian JPEG dibutuhkan untuk sistem mendukung beberapa tipe yang berbeda. Kemudian lokasi merupakan pointer ataupun menyebut ke device dan lokasi file pada device tersebut berada. Ukuran atau size. Ukuran file pada saat itu baik dalam bit adalah huruf ataupun block. Proteksi. Informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan eksekusi file. Kemudian waktu, tanggal, identifikasi pengguna informasi biasanya disimpan untuk pembuatan file, modifikasi terakhir yang dilakukan pada file. Yang terakhir, penggunaan terakhir file itu sendiri. Ini adalah gambar dari atribut file. Yang pertama itu dari atribut file yang pertama tentang file, creation timestamp, read timestamp, write timestamp, attribute timestamp, reference count, owner, tipe file, dan terakhir daftar akses kontrol. Struktur file system. Modul directory menghubungkan nama file dan tipe file. Kemudian ada modul file yaitu menghubungkan identitas sendiri dengan file tertentu. Modul akses kontrol memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Modul akses file, read write data file atau attribut. Modul block, akses dan alokasi block disk. Dan modul perangkat, disk input, output, dan block print. Komponen file service. Komponen file service terdiri dari file service itu sendiri, merupakan pengoperasian dari masing-masing file, dan directory service, manajemen ataupun pengaturan directory. Naming service, aplikasi independence, yaitu file dapat dipindahkan tanpa penggantian nama. Hal yang umum untuk penamaan file dan directory, pertama mesin plus naming path. Kemudian ada mounting file system secara remote ke dalam hierarki local file, single namespace, dan sama pada semua mesin. Dua level penamaan. Yang pertama nama simbolik yang dilihat user dan nama binary yang dilihat oleh sistem. Kebutuhan file system terdiskusi terdiri dari akses transparan, lokasi transparan, mobilitas transparan, performa transparan, scaling transparan, konkuren file update, replikasi file, heterogenitas, toleransi kesalahan, konsistensi, keamanan, dan efisiensi. Kebutuhan file system pertama, transparansi. Keseimbangan antara fleksibilitas dan skalabilitas terhadap kompleksitas dan performansi dalam desainnya. Yang kedua, konkuren file update. Performa file serentak bersamaan antara file server dan klien. Kebanyakan arah sistem mengikuti standar Unix dalam memberikan pelayanan advisory ataupun mandatory file atau recall file level locking. Yang ketiga, file replication. Replikasi dapat untuk share load, untuk mempertinggi fault tolerance, dan untuk mempertinggi scalability. Kebanyakan sistem ada dapat melayani threshold dengan replikasi yang terbatas. Sebagian lagi dapat melayani full replikasi.
Terdapat hardware dan operasi sistem. Heterogeneitas atau kesamaan adalah kebutuhan yang sangat penting dalam melayani keterbukaan. Yang kelima, fault tolerance. Service harus terus-menerus beroperasi walaupun terdapat kesalahan ataupun error pada klien maupun server. Yang keenam, konsistensi. Ketujuh, security. Semua sistem melayani mekanisme akses kontrol berbasiskan daftar akses kontrol atau akses control list. Yang kedelapan, efisiensi. Sistem harus dapat melayani perbandingan performance apakah lebih baik ataupun tidak. Opsi desain dalam free service. Yang pertama, stateful. Yang kedua, stateless. Contoh free service. Yang pertama, NFS, Network File System, yaitu sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1984. NFS didefinisikan dalam RFC sebagai DFS memungkinkan sebuah komputer untuk mengakses file melalui network seperti akses file di disk lokal. NFS merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu file sistem yang terdistribusi. Arsitektur dari NFS, di mana rekening komputer dan server komputer yang terhubung dengan Unix kernel NFS protokol. Sekian presentasi. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.